Selamat malam dan shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Warakas dan yang ada di mana saja. Malam hari ini kita kembali berjumpa melalui Sehati di Dalam Doa, Gereja Toraja, Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu ada semangat dan sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada anggota jemaat yang berada di dalam kelemahan tubuh, tapi kita percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kami, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena Tuhan kembali mempersekutukan kami di dalam doa pada malam hari ini. Kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Berkati kami semua di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan pimpin dan sertai, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Shalom. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyi-nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita, kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17 ini, saya memilih satu tema, yaitu hidup umat pilihan. Sidang jemaat, sebagai pelayan Tuhan, betapa gembiranya Rasul Paulus ketika mengetahui bahwa iman jemaat yang ada di Kolose senantiasa bertumbuh dengan baik. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-6, kita bisa membaca, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenalnya, mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Perkembangan iman ini membuat Rasul Paulus semakin bersemangat dan senantiasa berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di sana, agar mereka selalu mengalami tuntunan Tuhan dan senantiasa dikaruniakan hikmat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai umat pilihan. Selain rasa gembira dan senantiasa memanjatkan doa untuk jemaat Kolose, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali bahwa jemaat di Kolose adalah orang-orang pilihan ataupun umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Karena itu, mereka harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Rasul Paulus sangat menekankan hal ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena hidup yang berisi belas kasihan, kemurahan adalah identitas dari setiap anak-anak Tuhan. Di dalam bahasa Efesus pasal 5, kita bisa membaca tentang anak-anak terang, yaitu anak-anak Tuhan yang harus selalu menerangi kehidupan ini dengan perbuatan baik yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, pesan Rasul Paulus ini adalah pesan yang juga menjadi penting bagi kita sebagai anak Tuhan pada malam hari ini, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan juga kelemah lembutan dan kesabaran. Ini adalah identitas kita, identitas setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita menghadapi banyak kesulitan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan belas kasihan dan kemurahan. Situasi ini juga menuntut kelemah lembutan dan juga kesabaran. Situasi ini juga menuntut kerendahan hati kita di dalam kita membangun komunikasi dengan sesama kita. Tanpa sikap ini, kita akan bertambah sulit untuk menjalani kehidupan kita. Ini tidak mudah. Ada yang mengatakan, bagaimana kita bisa
berbelas kasihan, bagaimana kita bisa bermurah hati, sementara kita sendiri sedang berada di dalam kesulitan. Namun, itulah identitas. Identitas sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dari identitas inilah kita dikenal bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-17, ia mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan atau perbuat, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Amin. Mari kita mengangkat pujian El Shaddai. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena kasih setiamu yang selalu hadir dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih kami telah mengalami sehati di dalam doa sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami, menyegarkan dan mengingatkan tentang identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, untuk senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Tapi kami percaya bahwa ketika kami berjuang untuk melakukannya dan selalu memohon pertolongan kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk menyatakannya di dalam kehidupan ini, sekalipun kami diliputi oleh berbagai kesulitan hidup. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus bergumul, berdoa bagi segenap jemaat Tuhan, orang tua kami, anak muda, bahkan juga anak-anak sekolah minggu, baik di Warakas maupun yang ada di mana saja.
maupun juga sesama kami yang terpapar di rumah sakit. Kami terus berdoa Tuhan, mohon pemulihan yang daripadamu, mohon belas kasihan yang daripada Tuhan, mengaruniakan kekuatan dan semangat kesembuhan bagi mereka semua, hingga suatu hari mereka pulih seperti sedia kala. Berkati pemerintah, dokter dan perawat di dalam memberikan pendampingan, di dalam merawat yang sakit, agar melalui kasih dan pelayanan mereka, masyarakat akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga terus bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Ada yang kehilangan pekerjaan di masa-masa sulit ini Tuhan. Ada yang harus dirumahkan, ada yang harus menunggu di dalam ketidakpastian. Tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam kami berpengharapan kepadamu, Engkau akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Jikalau satu pintu tertutup, kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu-pintu kehidupan dan berkat bagi kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah akan sidang jemaat Tuhan yang di dalam pekerjaannya, yang jauh dari keluarga, yang sedang berlayar saat ini. Di dalam segala keadaan mereka, Tuhan selalu menolong dan menyertai sehingga mereka semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan pada waktunya mereka boleh pulang dan berjumpa dengan keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami serahkan semuanya kepadamu. Lindungi dan peliharakan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, maupun gangguan apapun juga, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh dan kekuatan yang baru daripada Tuhan asalnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja, demikianlah sehati di dalam doa pada malam hari ini. Sampai jumpa esok malam, di mana kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat malam dan shalom.